wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Brenda dalam pembelajaran jarak jauh. Kita sudah masuk pada semester 2 ya. Di semester 2 ini kalian harus lebih semangat lagi dalam belajar dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Pada pertemuan ini kita akan belajar tentang perdagangan antar daerah atau perdagangan antar pulau. Oke anak-anak, tetap semangat ya. Selamat belajar. Perdagangan antar daerah atau antar pulau. Pengertian perdagangan. Tahukah kalian gambar apakah ini? Ya, benar, ini adalah rotan. Sudahkah kalian tahu dari mana asalnya rotan? Rotan berasal dari hutan di Indonesia seperti Sumatera, Jawa, Borneo, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Setelah diproduksi, rotan menjadi perabot yang sangat cantik dan banyak kita temui di sekitar kita. Ya, ada kursi, ada perlengkapan rumah tangga. Coba kalian lihat, adakah perabot rumah tangga yang kalian miliki terbuat dari rotan? Bahkan rotan diekspor sampai ke luar negeri. Ini pangsa pasar di luar negeri sangat bagus ya. Rotan sampai berada di sekitar kita itu dikarenakan adanya kegiatan perdagangan antar pulau. Lalu, apakah pengertian perdagangan itu? Perdagangan adalah kegiatan tukar-menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama. Ini adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli. Tujuan perdagangan antar pulau tentunya untuk memenuhi kebutuhan kita. Di samping itu, ada dua tujuan utama, yaitu memperoleh keuntungan dan memperluas jangkauan pasar agar konsumen meningkat. Tujuan dari kegiatan perdagangan yang lainnya, yaitu untuk saling melengkapi kebutuhan antar pulau atau antar daerah. Maksudnya, barang yang dihasilkan di setiap daerah itu belum tentu sama. Maka, di daerah yang menghasilkan barang yang melimpah bisa didistribusikan ke daerah yang mengalami kelangkaan. Kemudian, yang kedua untuk menambah penghasilan rakyat. Tentunya, dengan jangkauan pasar yang lebih luas, akan mendorong masyarakat untuk memproduksi lebih banyak. Yang ketiga, saling memenuhi kebutuhan barang. Maksudnya, jika suatu barang tidak ada di daerah tersebut, maka dengan adanya perdagangan antar pulau atau antar daerah ini akan dapat terpenuhi kebutuhan kita. Yang keempat, jika diadakan perdagangan antar daerah, maka para pedagang dapat memperkenalkan dan mempromosikan dagangannya pada penduduk di tempat mereka berdagang.
Jadi, bisa disimpulkan bahwa tujuan dari perdagangan antar pulau atau antar daerah ini adalah agar memperoleh keuntungan, mencukupi kebutuhan warga di daerahnya, memproduksi barang yang tidak dapat diproduksi di daerah tersebut, dan keinginan untuk menjalin kerjasama antar daerah. Faktor pendorong perdagangan antar pulau ada dua, yaitu perbedaan faktor produksi yang dimiliki dan perbedaan tingkat harga antar daerah. Perbedaan faktor produksi yang dimiliki, maksudnya keterbatasan sumber daya alam dan faktor produksi pada setiap daerah ini tentunya berbeda-beda, membuat suatu daerah tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga setiap daerah melakukan perdagangan untuk mencukupi kebutuhannya. Nah, sebagai contoh, tanah yang subur di daerah pegunungan mampu memproduksi sayur-sayuran, sedangkan masyarakat di tepi pantai memiliki ikan yang banyak jumlahnya. Maka perbedaan faktor produksi ini akan mendorong adanya perdagangan antar daerah, supaya harga barang di daerah yang menghasilkan barang yang melimpah tidak terjadi penurunan harga yang drastis. Begitu juga supaya tidak terjadi kelangkaan dengan harga yang mahal pada suatu daerah atas barang tertentu. Yang kedua, perbedaan tingkat harga antar daerah. Dengan produk yang dihasilkan di setiap daerah, ini seringkali memiliki perbedaan tingkat harga. Ini karena dipengaruhi adanya perdagangan antar daerah. Hal ini bertujuan untuk mencari produk yang termurah. Yang kelima, manfaat perdagangan. Manfaat perdagangan antara lain menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. Ini maksudnya masyarakat dapat menikmati produk atau barang yang tidak tersedia atau tidak diproduksi oleh daerah itu. Kebutuhan suatu daerah ini juga dapat tercukupi dengan adanya perdagangan ini. Kemudian yang kedua, meningkatkan produktivitas. Perdagangan antar daerah ini menyebabkan jangkauan pasar yang luas, sehingga permintaan dan penawaran akan meningkat. Mengikuti dengan meningkatnya jumlah konsumen di daerah jangkauan pasar, sehingga kondisi ini mendorong produktivitas barang ini semakin meningkat. Yang ketiga, memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Jumlah produksi yang meningkat akan menyebabkan suatu perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak untuk memproduksi suatu barang atau jasa. Tentunya lapangan kerja yang semakin banyak akan menekan jumlah pengangguran di daerah tersebut. Perdagangan ini juga akan menimbulkan beberapa usaha baru seperti jasa pengiriman, jasa transportasi, dan lain sebagainya. Adanya usaha baru tersebut akan membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak. Oke, terima kasih bagi kalian yang sudah memperhatikan pembelajaran kita hari ini. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.